Aga kareba pemirsa Unhas TV, liwaran nuku, ia Nur Amalia Ramadhani uleme waki sidup pamanang. Rila lena ia watue, ia meminasa peleturiaki karek-kareba riteperi lauri di manang. Kedoi tanae ia rega gempa enrenge magnitudo 7,5 ia nakenae ri Jepang ri tanggal sedi ulan sedi ia rega ulan Januari tahun 2024 anken nama kokoe malai tau siai gana 64 tau mate. Jepang napogaui pakan si lampe ia dia senge osogatsu naikia tak ganggu nasabak kedona tanae enrenge skala magnitudo 7,5 ri tanggal sedi ulan sedi 2024. Kedona tanae liwat manesa kenana risiega egana onrong. Kedona tanae riset dini risiega egana onrong ia lilalena Ishikawa, Niigata, Toyama, Yamagata, nenia Tokyo. Pakan si lampe nenia wetu osogatsu ripajai nasabak kedona tanae. Papakai ingat kedona tanae ritarima tak di sana-sana. Naparenta mana ni tawe lebe pasti tau monroe riwirina tasie. Si balaloang sapa onrong ia amange. Engka 64 tau materi runtuk nenia illa infrastruktur liwa egana. Ia dilalena laleng masolang, bangunan marutung nenia tanai marutung. Si kira-kira engka si sebu tau Indonesia monro ri Ishikawa, nenia di cekdena daerah Ishikawa. Engka si kira-kira si ratu anak guru, ia rega anak-anak matuntuk pak disengeng monro rionrong ia amange. Naikia engka nasaisa lisuni paimeng ribolana. Ia roka jajiangnya na pancaji lebek kompleks nasabak polena kedo tanae ri musik kecek ri daerah Ishikawa. Enrenge suhu madiawa. Pemerintah Jepang ia rilalena pemerintah lokal purani liwat na tunduk-tundukang rilalena proses evakuasi nenia penanganan pasca gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Mokhtar. Saya juga alumni Unhas saat ini tinggal di kota Tokyo, Jepang. Jadi semenjak minggu lalu ya sampai akhir minggu ini itu Jepang lagi memasuki masa libur panjang ya, itu dinamakan Oshogatsu. Jadi winter season ya, libur winter season. Nah, gempa yang terjadi itu 2 hari lalu tanggal 1 Januari itu pada saat mereka lagi libur panjang. Nah, pada saat itu mobilitas warga dari desa, dari kota ke desa pulang kampung atau dari pergi ke tempat wisata itu lagi sangat tinggi-tingginya gitu. Nah, skala gempa cukup sangat besar, 7,5 magnitudenya ya. Berpusat di daerah Ishikawa Ken. Ya, Ishikawa Ken itu provinsi Ishikawa. Nah, of course karena skalanya besar, itu gempa cukup besar itu juga gempa terasa hebat di daerah-daerah sekitarnya kayak daerah Niigata, Toyama, Yamagata, bahkan kota Tokyo pun tempat tinggal saya itu bergetar ringan. Pas itu saya lagi makan siang bersama keluarga di rumah, tiba-tiba bergetar ya. Di televisi juga muncul tsunami warning gitu. Jadi dalam waktu berapa menit kemudian ya akan datang tsunami hebat di daerah-daerah beberapa prefektur di Jepang. Nah, tingginya juga cukup tinggi antara 2 sampai 5 meter. Nah, perintahnya bukan lagi rekomendasi atau apa, tapi sudah perintah segera. Jadi ima sugu nigete kudasai. Jadi sekarang juga segera melarikan diri, lari dari tempat-tempat daerah sekitar daerah pantai yang dikena gempa. Nah, menurut data KBRI Tokyo datanya KBRI Tokyo itu jumlah yang terdaftar warga negara Indonesia di daerah Ishikawa itu mencapai 1.000 orang lebih ya. Sementara saya bicara dengan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang itu juga bahwa ada sekitar 100 orang lebih pelajar Indonesia tinggal di daerah Ishikawa, Ken dan sekitarnya. Mereka juga pergi mengungsi dan alhamdulillah sebagian besar dari mereka sampai kemarin itu sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Saya lihat efek dari gempa itu cukup besar kalau saya lihat di media-media ya. Jadi sampai tadi pagi itu kerugian jiwa ya, korban jiwa itu sudah yang dari evakuasi dan sebagainya itu sudah mencapai 64 orang ya. Nah, kerugian lain infrastruktur kayak jalanan terus bangunan runtuhan dan sebagainya itu juga cukup banyak dan cukup besar terutama di daerah Ishikawa Prefektur.
Nah, masalahnya gempa kali itu terjadi pada saat musim dingin. Jadi pada saat gempa itu malam hari itu daerah Ishikawa, Ken dan prefektur itu suhu udara mencapai 1 derajat bahkan 0 derajat gitu. Jadi pada saat seperti itu proses pengungsian, evakuasi dan sebagainya itu luar biasa sangat berat gitu ya. Nah, tapi saya lihat pemerintah Jepang sudah perdana menterinya, terus pemerintahnya, terus pemerintah lokal juga itu sudah berusaha luar biasa, bekerja keras, berusaha untuk proses evakuasi, proses apa dan sebagainya gitu. Nah, apalagi masyarakat Jepang itu punya soft power pada saat itu terlihat pada saat terjadi gempa di daerah, dan jam terbang Jepang sudah sangat terbiasa, sudah sangat sering dilanda gempa-gempa dengan berbagai skala gitu, besar dan kecil gitu. Jadi mereka cukup punya pengalaman bagaimana menghadapi recovery dan rehabilitasi setelah gempa itu. Jadi saya yakin apalagi mereka juga punya soft power, jadi mereka punya itu saya bisa bilang bahwa mereka punya kesabaran, terus ketenangan, terus juga kebersamaan yang kuat gitu. Itu bisa terlihat pada saat terjadi gempa di negara mereka. Jadi saya yakin mereka akan bisa segera melewati masa-masa krisis setelah gempa ini, dan pemerintah juga bisa segera melakukan proses-proses kayak recovery, rehabilitasi dan sebagainya secepat mungkin. Oke, itu saja dulu pandangan visual saya tentang gempa 2 hari lalu dari Jepang. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angke bahan bakar minyak iarega BBM noi mapamula tanggal di ulas di tahun 2024. Mencaji di kado di tahun baru iana tarimai masyarakat Indonesia. Lesokna angke na mencaji pakutana tahun maiga. Narekon noi angke na bahan bakar minyak muga nok manetoi angke na paralu pokok iana ripanesangi ahli kebijakan ekonomi Unhas. PT Pertamina Persero purani na peletukang angke BBM terbaru di tanggal di ulang Januari 2024. Pada ni kado tahun baru bagi masyarakat engka siare-arek bahan bakar ia leso angke na. Oleh keterangan resmi Pertamina, angke ia manang BBM non subsidi noi ribanding di tanggal di ula Desember 2023. Mapamula pole BBM Pertamax Turbo, Dexlite, Sibawa Pertamina Dex. Dilansir oleh kompas.com, Corporate Secretary Pertamina, Patra Niaga Irto Ginting, Napawi Makkedah. Tarobana angke na BBM rimula tahun 2024, ripugaui mengurut tren angke rata-rata publikasi minyak dunia. Yanaritu angke publikasi Mint of Plate Singapore, MOPS, iarega Argus sibawa angke sapi matadoi rupiah. Tarobana angke na BBME puratoni na ceri formulasi angke rilalan keputusan Menteri Energi dan Nia Sumber Daya. Baik, terima kasih Pertamina. Kita dapat kado luar biasa ini. Masyarakat mendapatkan kado luar biasa, kado tahun baru. Karena seperti yang diberitakan bahwa terjadi penurunan harga BBM yang non-subsidi. Nah, ini sebenarnya kalau mau lengkap lagi ya jangan yang non-subsidi juga dong, yang subsidi juga gitu biar semua merasakan. Nah, ini saya kira langkah yang bagus, yang baik, kita mesti apresiasi terhadap Pertamina. Kalau saya tidak salah, seingat saya ini sudah 3 kali Pertamina melakukan hal yang menurunkan gitu ya harga BBM. Yang selama ini kita tahu kerjanya Pertamina itu hanya menaikkan gitu, dan selalu alasannya kenapa harga BBM naik itu karena harga minyak dunia juga naik gitu. Nah, sehingga seperti kita tahu bahwa harga minyak ini kan juga berfluktuasi gitu, tidak selalu naik gitu, kadang dia turun. Nah, waktu-waktu yang lalu ketika kita tahu harga minyak turun, nah ini Pertamina tidak pernah menurunkan harga BBM-nya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pertamina dengan menurunkan harga BBM ini, kita masyarakat pasti akan mengapresiasinya. Kemudian memang dampaknya ini ya tentu luar biasa. Karena kalau kita bicara BBM, ini kan BBM walaupun ini kita bicara yang non subsidi ya. BBM itu adalah price taker gitu. Artinya dia bisa menjadi pemicu dari kenaikan harga-harga yang lain.
selama tentu saja diikutin oleh komoditi-komoditi lainnya gitu. Kalau tidak diikuti ya sama aja, tidak ada gunanya. Maka disitulah perlunya peran pemerintah, karena kalau dia mulai terjadi penurunan BBM itu kan pasti akan terjadi penurunan biaya transportasi. Nah, kalau transportasi ini kan dengan negara kita yang luas, maka tentu biaya untuk transportasi itu besar gitu. Nah, dengan harganya penurunan ini, mudah-mudahan teman-teman dunia usaha yang lain juga konsisten mengikuti kebijakan ini, sehingga juga bisa menekan biayanya dan akhirnya harga-harga itu bisa menjadi turun gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai malah BBM-nya sudah turun tetapi harga-harga barang lain itu bisa tetap stabil atau bahkan naik. Jadi dia akan berdampak, kebijakan ini akan berdampak selama diikutin oleh yang lainnya gitu ya, sehingga apa yang kita takutkan selama ini yang kita sebut sebagai inflasi itu tidak terjadi, sehingga daya beli masyarakat juga bisa meningkat. Kemudian dengan meningkatnya daya beli masyarakat, konsumsi juga bisa meningkat, maka akhirnya masyarakat bisa menikmatilah minimal dalam suasana tahun baru ini. Ya. Dr. Anas, pajanna pau makeda kebijakan ia ripasue terkait lesokna angke BBM non-subsidi wedingi maseding na rekor ya cueri komoditas lain. Sehingga hal purai ritepue wedingi mencaji alternatif mapepang inflasi nenia napatingkat daya elina masyarakat. Ia denre karek-kareba purai sekaligus natutuk sidu pangeta ia soe materuk-teruk ki saksikan Unhas Daily Kuri Unhas TV. Ia Nur Amalia Ramadhani si bawa kru yang bertugas masih mana undur diri.